Halo Sivitas Akademika, hari ini saya kedatangan Kaprodi di Akuntansi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi atau masih bingung, nanti setelah tamat SMA, saya mau kemana ya? Mungkin akuntansi perpajakan bisa menjadi salah satu opsi prodi yang bisa kalian pilih nantinya. Selamat siang Bapak Risa. Selamat siang Ibu, senang berada di sini. Oke Pak, jadi Bapak Risa ini merupakan Kaprodi di Akuntansi Perpajakan. Pak, saya mau minta informasi terkait akuntansi perpajakan ya Pak ya. Baik, silakan. Oke. Yuk. Sebelumnya nih Pak, kalau orang itu kan pasti berpikir, nanti saya mau kuliah di mana? Tapi ujung-ujungnya akan berpikir lagi, setelah saya kuliah di sana, saya akan menjadi apa? Atau profil lulusan. Nah, ketika seseorang berkuliah di diploma 4 atau sarjana terapan akuntansi perpajakan, nantinya setelah lulus akan menjadi apa sih Pak? Ya. Yang pertama ini, yang perlu diketahui, sekarang kita sudah tidak lagi disebut sebagai diploma 4. Kita sarjana terapan. Ya, sarjana terapan, jadi bukan diploma. Bukan diploma 4 lagi, sarjana terapan, banyak yang nanya kan Pak, setara nggak sih sama S1? Nah, itu. Setara banget. Sama. Masa kuliahnya sama, bahkan gelarnya pun STRAK nantinya. Kalau untuk akuntansi perpajakan ya, sarjana terapan AK. Nah, apa yang membedakan kemudian dengan apa namanya sarjana biasa, gitu kan? Kita lebih menekankan ke penerapan ilmu. Praktik. Iya. Jadi kita tuh selalu dikomplain ya sama dunia kerja, dunia industri, dunia kerja apa, wah lulusan dari university atau S1 itu tidak siap kerja. Nah, salah satu jawabannya itu adalah sarjana terapan ini. Terapan, oke. Itu. Dan ini Pak, di podcast kita juga ada satu video lagi yang membahas lebih tuntas, lebih rinci, apa sih bedanya antara sarjana akademik atau secara umum dan vokasi. Nanti mungkin rekan-rekan bisa nonton di sana ya Pak ya, kita akan linkkan videonya. Kita balik lagi, setelah berkuliah di vokasi, nanti profil lulusannya akan menjadi apa Pak? Pada dasarnya, Anda akan menjadi tax accountant. Accountant? Ya, bahasa kerennya tax accountant. Okay. Akuntan pajak. Jadi, mencakup apa? Dia merupakan cabang dari akuntan, ya. Tetapi memang mengkhususkan diri di perpajakan. Ada tiga field of area. Setidaknya ada 3 field of area. Yang pertama menjadi fiskus. Oke. Ya, jadi teman-teman yang berkarir di DJP. Nah, kemudian yang kedua jadi praktisi pajak. Praktisi pajak, oke. Nah, praktisi pajak ini itu adalah orang-orang yang paham mengenai pajak dan dia terlibat dalam penghitungan pajak maupun penyusunan pajak di perusahaan. Oke, Pak. Sekarang ada berapa banyak perusahaan di Indonesia? Semuanya ber-NPWP. Karena memang harus kan? Ya, karena setiap perusahaan pasti harus gitu kan? Karena kalau nggak bayar pajak nanti pasti akan disurat. Iya, surat cinta nanti datang. Iya. Nah, itu dalam menghitung pajaknya itu sering kesulitan mereka. Nah, di sini harusnya praktisi pajak berperan di sana, praktisi pajak. Dia harusnya memahami hubungan antara akuntansi atau laporan keuangan dengan pelaporan pajak, gitu kan? Mempersiapkan, preparing, biar perusahaan tuh pada saat lapor pajak nggak salah. Gitu. Jadi meskipun selama ini kan DJP juga ada banyak programnya Pak ya, bagaimana agar WP itu bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Itu yang garap kan yang fiskus. Oke, fiskus itu akan membantu mengedukasi. Membantu edukasi. Di perusahaan pasti sangat dibutuhkan. Jadi yang mengerjakan. Kalau masih bingung, baru yang ketiga, konsultan pajak. Konsultan pajak. Ya, konsultan pajak. Jadi kita mempersiapkan mereka untuk bisa ready untuk konsultan pajak, membantu WP-WP. Menjembatani antara WP dengan DJP. Oke, jadi bisa jadi fiskus, kemudian yang kedua praktisi pajak dan menjadi konsultan pajak. Iya. Dan akuntansi perpajakan. Jadi tidak hanya paham perpajakan saja, namun juga
menguasai akuntansi. Akuntansi. Betul begitu ya Pak? Karena urutannya memang seperti itu. Pajak itu cabang ilmu yang unik, ya. Satu, dia memang dasarnya hukum. Hukum. Tapi begitu menghitung akuntansi. Iya, dasarnya laporan Itu keuangan. laporan keuangan, ya, laporan keuangan, laporan penjualan, itu semua ranahnya di akuntansi, gitu. Jadi akan sangat komplit sekali kalau misalkan kuliah di akuntansi perpajakan, ya, paham akuntansinya, kemudian kita beri akuntansinya, paham pajaknya. Kita beri juga pajaknya. Iya, jadi akan memiliki kemampuan untuk menganalisa lebih dalam lagi ya Pak ya, betul sekali. Kemudian untuk menjadi tax accountant ini Pak, apa saja sih Pak syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk atau bergabung di Fakultas Vokasi Akuntansi Perpajakan? Ya, jadi pada dasarnya kalau SMA-nya atau dulu mungkin SMK ya, SMA. Dari semua jurusan bisa. Oke, jadi tidak hanya dari SMA akuntansi atau kalau dulu mungkin zaman saya SMEA ya bilangnya ya. Wah, ketahuan ini angkatan zaman purba ini. Iya, jadi nggak harus SMK. Tidak harus SMK. SMA pun maupun dari itu SMA IPA ataupun IPS ataupun bahasa bisa kalau memang ada ketertarikan. Iya. Jadi baik berlatar belakang SMA maupun SMK, SMA-nya IPA, IPS, bahasa itu bisa masuk ke kita welcome. Akuntansi perpajakan vokasi ya Pak. Oke, kemudian durasi atau lama kuliahnya itu berapa lama sih Pak untuk sampai lulus? Sarjana terapan itu setara dengan S1. Jadi kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, jadi 8 semester. 8 semester, ya, 8 semester benar. Oke, selama 8 semester, tapi di Fakultas Vokasi juga ada ahli madya, diploma. Nah, kalau kita yang sarjana terapan itu ada 8 semester atau setara 4 tahun. Iya. Kemudian jam kuliahnya Pak, ataukah pagi, siang, sore, malam? Nah, bagaimana? Kita sedang akan menawarkan 2 bentuk perkuliahan. Yang reguler pagi, reguler pagi nantinya. Yang kemudian ada yang kelas karyawan ataupun ini yang sudah kerja nih, ya. Jadi itu nanti sore. Sore, oke. Ya. Jadi untuk calon mahasiswa akan diberikan 2 opsi, yaitu kelas pagi juga kelas sore. Kelas sore, ya. Jadi mahasiswa bebas mau full kuliah saja atau berbarengan dengan bekerja. Dengan bekerja. Ya. Jadi yang sudah pernah kuliah D3 umpamanya atau D1, kemudian kerja, ingin melanjutkan menyelesaikan menjadi sarjana terapan. Ya. Kita bisa lanjut. Jadi dari D3 mau lanjut ke sarjana terapan itu bisa. Maupun dari D1 juga bisa. Oke, dari D1, D2, D3 pada dasarnya D1, D2, D3 mau ke sarjana terapan bisa. Kita ada program RPL. Nah, jadi tidak perlu khawatir, ada 2 pilihan, 2 opsi, kuliah pagi dan kuliah malam. Kemudian secara garis besar bagaimana proses perkuliahan di akuntansi perpajakan? Nah, karena ujungnya ya atau luarannya atau hasilnya itu adalah tax accountant yang siap, yang ready, kita mungkin 50-60% praktikum. Praktikumnya 60%, 60%, teorinya 40%. 40%. Jadi, nah, itu yang membedakan juga yang ya membedakan Pak dengan akademis antara vokasi dengan akademis. Jadi kita benar-benar kita siapin tuh mereka untuk bisa, contohnya kalau untuk tax accountant paling tidak bisa isi SPT. Oke, jadi bukan diajarkan apa itu SPT, tapi langsung ngisi. Ini SPT-nya, bagaimana cara ini diisi apa? Iya. Jadi kalau kita lihat SPT, orang awam kan bingung ya Pak ya, ada banyak kotak-kotak. Nah, kalau di akuntansi perpajakan itu langsung diajarkan praktiknya setiap kotak itu diisi apa. Betul. Berarti tidak perlu khawatir, nanti setelah lulus pasti akan mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian ada program magang atau tidak Pak? Atau KKN atau bagaimana? Program magang ada, bahkan wajib. Wajib? Wajib. Ya, jadi di peraturan Permenristek Dikti yang terbaru, nomor 53 tahun 2023, itu sudah ditekankan malah ya, bahwa untuk vokasi, magang itu adalah kewajiban. Dan SKS-nya 20 SKS. Jadi satu semester harus magang tuh. Harus magang tuh. Waktu magang itu magangnya di mana, Pak? Nah, kita tawarin 2 nih sekarang. Ada 2 opsi lagi. Ada 2 opsi. Oke. Yang pertama di industri.
Di industri. Ya, itu bisa di perusahaan, bisa di tax consultant, di kantor akuntan, Oke. ya. Jadi di industri langsung kita biarkanlah mereka menjajal dunia langsung. Opsi yang kedua, kita punya ini industrinya yang kita bawa ke kampus, namanya teaching factory atau teaching industry. Oh, teaching factory atau teaching Iya. industry itu program dari Diksi ya Pak ya? Dari Program Diksi, terbaru. ya. Jadi kantornya ada di dalam Kampus. Kerjaannya yang dibawa ke dalam. Oke, jadi Itu. mereka tetap bisa berpraktik. Tetap bisa berpraktek. Oke, jadi ada banyak sekali opsi Banyak ya Pak opsinya, ya. iya. Nah, Merdeka Belajar termasuk Ya. juga opsi-opsi ini. Ya. Kuliahnya kita bisa memilih mau kuliah pagi atau sore. Ya. Kemudian nanti setelah magang juga bisa memilih apakah magang langsung di kantor, Ya. di luar Kita kampus. sudah ada kurang lebih 20 ya, kalau nggak salah 20 mitra. 20 mitra. 20 mitra. Oke, jadi Yang siap itu. nggak perlu Iya. bingung lagi ya Pak, ya nggak perlu khawatir nanti saya magang di mana kira-kira dapat Iya. atau nggak, itu sudah langsung Sebetulnya dibantu kita sama- membebaskan mereka untuk mencari. Kita membebaskan mereka untuk mencari. Jadi mungkin, Pak, saya kok passion saya ingin di perusahaan A gitu. Monggo silakan, kalau memang ini silakan. Tapi kalau sampai ini kita siap kok ada mitra 20 ini. Ya, jadi nggak perlu khawatir waktu Ya. magang sudah dibantu oleh prodi untuk mencari tempat magang ya. Nah, kemudian Pak setelah magang, nah di akhir itu bagaimana hingga mereka bisa menyematkan titel di belakang nama mereka? Apa sih yang harus mereka buat? Ya, nah tentu aja ada yang namanya tugas akhir. Tugas akhir. Ya, tugas akhirnya. Tugas akhir ini kalau ada orang bilang kadang-kadang mirip skripsi nih. Skripsi. Skripsi, Ya, tapi jadi kan makanya dibilang sama. kok sama tapi Nah, gitu? sama. Ada bedanya. Bedanya apa Pak? Tugas akhir untuk di vokasi, kita lebih menekankan kepada bagaimana menerapkan itu ilmu. Oke, menerapkan ilmu secara Iya. teori seperti apa, penerapannya Terapannya seperti gimana? apa? Terutama sekarang kan kalau pajak banyak nih aturan baru nih keluar. Ada yang PMK 72 masalah aktivitas tetap berubah tuh. Ya kan? Kemudian ada masalah TER juga berubah. Ya Jadi kan? bagaimana perubahannya, bagaimana kesesuaiannya di lapangan. Silakan tuh banyak topik untuk diteliti tuh. Iya, dan nantinya mahasiswa selain menganalisa juga bisa memberikan saran ya Pak ya? Masukan kepada Iya, industri. kepada industri. Pak, Bapak ini ada aturan baru seperti ini nih. Nah, harusnya sudah seperti ini cara Secara ngitungnya. tidak langsung sudah langsung praktek jadi Praktek, konsultan iya. baru, Pak. Jadi sudah siap setelah lulus, sudah punya titel, langsung bisa buka kantor nggak Pak? Dan dosen kita cukup banyak loh yang dari praktisi. Dari praktisi oke. Dari praktisi, Berarti- dari konsultan gitu. Makanya juga Berarti benar-benar mendapatkan gambaran sekali ya Pak ya, bagaimana sih caranya? full menjadi insight seorang dari konsultan? industri gitu. Dan ilmunya sudah pasti terupdate, Ya. benar ya Pak ya. Kalau misalkan dosen akademisi biasanya kan agak kurang update dengan aturan-aturan terbaru, apalagi pajak Ya. selalu ada PMK terbaru, aturan terbaru. Ya. Kalau dosennya praktisi sudah pasti setiap ada aturan baru langsung tahu ya Pak ya. Iya. Yang diajarkan ke mahasiswa pun sudah pasti Iya. terupdate. Wah, sangat menarik sekali ini Pak. Jadi untuk rekan-rekan yang bingung, dan nanti setelah kuliah mau kemana, atau orang tua yang bingung, nanti anak saya mau jadi apa ya Iya. setelah ini. Jadi akuntansi perpajakan bisa menjadi salah satu opsi terbaik. Nah, ini menarik ini. Kalau kita hitung-hitungan matematis ini ya. Penduduk Indonesia 260 juta kali ya sekarang ya. 260-70 juta. Banyak Pak. Ya. Yang punya NPWP mungkin sekarang 100 jutaan. Sekarang kan kita mau tidak mau, suka tidak NIK suka, ya. harus Ya, lakukan. sekarang kan ada ini ada program nih NIK sama dengan NPWP. Iya, Berarti kalau betul. semua penduduk Indonesia punya NIK berarti harusnya seluruh penduduk Indonesia punya NPWP. Sudah punya NPWP. Ya, katakanlah yang ada yang sudah sepuh atau yang masih muda, masih anak-anak itu kan jadi kan belum ini. Belum punya Nah, NPWP. let's say katakanlah yang aktif 100 juta. Pegawai pajak atau fiskus itu kurang lebih hanya 60.000. Oke. Konsultan pajak kurang lebih 6.000. Bandingkan dengan jumlah WP, itu pasti kita bicara mengenai OP Itu ya. baru OP, orang pribadi loh, belum badan loh. badan, usaha, UMKM itu Iya. di Indonesia ada banyak ya Pak ya. Nah, lu bayangkan itu peluangnya. Ya. Jadi untuk peluang kerjanya itu masih sangat terbuka Sangat luas sangat sekali. luas sekali. Siapa sih orang di Indonesia yang bisa mengelak dari pajak? Iya. Itu kan nggak mungkin. Sedangkan tidak semua orang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak. Iya. Jadi ketika Anda memiliki kemampuan akuntansi perpajakan, Anda pasti menjadi salah satu
pilihan terbaik bagi perusahaan. Jadi usaha pasti perlu sekali nih orang yang bisa membantu. Karena memang kita ada, vokasi akuntansi perpajakan ada karena dunia industri membutuhkan. Oke, karena sudah ada permintaan dari dunia industri, maka oleh sebab itu Universitas Warmadewa melahirkan prodi akuntansi perpajakan sebagai jawaban dari untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli di bidang akuntansi perpajakan. Tanpa melepas visi dan misinya dari Warmadewa sendiri. Jadi hampir sudah bisa dipastikan bahwa setiap lulusan dari akuntansi perpajakan pasti kerja, betul Pak? Iya. Betul. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, harus memenuhi kompetensi yang sudah bagaimanapun nanti kembali ke masing-masing individunya. Individunya. Jadi saya mengajak para rekan-rekan sekalian maupun orang tua yang masih kesulitan untuk memilih prodi mana yang akan dipilih untuk melanjutkan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, akuntansi perpajakan adalah salah satu pilihan yang paling tepat. Informasi yang lebih lengkap silakan Anda kunjungi website Universitas Warmadewa di www.warmadewa.ac.id. Dan secara spesifik untuk akuntansi perpajakan Anda juga bisa melihat informasinya di Instagram Vokasi Warmadewa, juga nanti kontak yang akan kami cantumkan di akhir video. Demikianlah bincang singkat saya bersama Kaprodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Universitas Warmadewa. Semoga memberikan Anda pilihan yang tepat untuk masa depan generasi muda Indonesia. Vokasi kuat, Indonesia hebat. Terima kasih Kak. Sama-sama.